Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 29 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruh pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hukum yang Utama. Saudara-saudari terkasih, ada suatu kutipan yang beredar di media sosial yang berkata, "Meskipun aturan begitu ketat, jangan sampai kita kehilangan rasa kemanusiaan dengan sesama kita." Saudara-saudari terkasih, mungkin kutipan ini menggambarkan hal yang terjadi dalam kisah Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, dikisahkan Tuhan Yesus yang datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ pada hari Sabat. Pada saat itu, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang yang sakit busung air itu. Tuhan Yesus tahu bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Namun dalam situasi di mana aturan tidak memperbolehkan orang bekerja berat, datang seseorang yang sangat membutuhkan belas kasihan serta kerahiman dari Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang hadir dalam undangan makan itu,
Apakah diperbolehkan menyembuhkan orang sakit atau tidak? Dengan bertanya seperti itu, Tuhan Yesus sebenarnya ingin menyadarkan orang-orang Farisi dan orang-orang yang hadir di situ, yang gila dengan aturan-aturan yang ada, agar mereka sadar bahwa aturan Sabat memang dibuat supaya manusia mempunyai waktu untuk Tuhan. Namun hukum Sabat tidak menghilangkan cinta dan rasa kemanusiaan jika melihat sesama yang menderita. Untuk lebih menyadarkan orang-orang di situ bahwa Allah sendiri menaruh belas kasihan kepada mereka yang sakit meskipun pada hari Sabat, Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan orang sakit itu di depan mata mereka. Saudara-saudari terkasih, peristiwa penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus ini menjadi pelajaran yang amat berharga bagi orang-orang Farisi yang sangat taat terhadap aturan, tetapi hati nurani dan rasa kemanusiaannya mati. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa di atas aturan itu masih ada hukum yang utama, yaitu cinta kasih. Semua orang harus hidup dalam kasih, terutama untuk membantu orang-orang yang sedang sakit dan menderita. Taat pada aturan itu baik, tetapi jangan sampai ketaatan itu menjadi sekat sosial dan membuat manusia lupa untuk mengembangkan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan berbagai aturan. Meskipun aturan ada di mana-mana, namun hendaknya aturan yang kita jalankan tidak menghilangkan cinta kasih kita kepada manusia dan kepada Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk selalu hidup dalam belas kasih. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang hidupnya kurang beruntung, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kesempatan untuk berprestasi, dan juga informasi. Mereka itu adalah saudara-saudara kita, dan sudah sepantasnya kita menjadi orang Kristen yang murah hati, peduli, serta rela berbagi. Saudara-saudari terkasih, setiap hari Tuhan selalu melimpahkan berkat kepada kita, dan setiap hari juga kita diutus untuk membagi berkat itu kepada sesama kita tanpa pilih-pilih kasih. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu taat terhadap aturan, namun tidak pernah meninggalkan hukum cinta kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kami lebih bijaksana dalam menyikapi setiap aturan yang ada dalam hidup kami, dan semoga kami senantiasa menempatkan cinta kasih sebagai hukum yang utama dan landasan hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.